taruh di dalam diri kami. Engkau sudah tinggal di dalam diri kami. Tapi seringkali Tuhan, keengganan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami karena takut ditolak, karena takut dimusuhi, membuat kami enggan melangkah. Bapa, di dalam berbagai perspektif yang ada tentang membawa berita Injil, Tuhan, biar malam hari ini Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap kami, termasuk hamba-Mu Tuhan. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Tolong firman Tuhan menyemangati kami dan memotivasi kami kembali untuk menjadi murid Kristus yang memuridkan dimulai dengan memberitakan Injil. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 40. Kita baca secara bergantian Bapak Ibu. Saya mulai terlebih dahulu, Bapak Ibu, ayat selanjutnya demikian bergantian sehingga ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Bagus saudara, hari ini jelas temanya tentang misi, tentang penginjilan, masuk ke bulan misi juga ya. Bapak saudara, saya ingin memulai mengajak kita merenungkan bagian ini dengan mengamati ayat-ayat di awal saja. Karena kalau sampai akhir, saya pikir nanti kita waktunya nggak cukup gitu Bapak Ibu ya. Mari kita pertama-tama perhatikan ayat yang pertama Bapak Ibu. Di situ dikatakan, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. Di dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu dikatakan jalan padang gurun, desert road. Bapak saudara, saya ingin mengajak kita memikirkan begini. Ini kan dimulai dengan satu kata kemudian gitu. Jadi pasti ada cerita sebelumnya, ada backgroundnya. Saya mengajak kita untuk melihat backgroundnya. Yang pertama, Bapak saudara, masih di pasal 8, ayat 1 bilang begini. Saulus juga setuju, ini setelah pasal 7 Stefanus mati dibunuh. Ayat 1 pasal 8, Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus.
Nah, pada waktu itu setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Bapak Saudara, kalau pernah baca kisah para rasul dari pasal 1 nanti sampai pasal 28. Pasal 1 dimulai dengan Yesus menampakkan diri, lalu kemudian ayat yang 8 terkenal sekali itu. Engkau akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Lalu kemudian turunlah Roh Kudus, Kisah Rasul 2, lalu kemudian Petrus berkhotbah dengan luar biasa karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian ditutup dengan ayat yang ke-47 pasal 2, Tuhan terus menambahkan orang yang percaya kepada Tuhan. Ada keterangan menarik di ayat 41 Kisah Rasul 2, setelah Petrus berkhotbah, 3.000 orang ditambahkan ke dalam jemaat. KKR yang luar biasa berhasil. Kayaknya tidak ada satupun pembicara yang pernah berkhotbah mengadakan KKR yang kemudian mempertobatkan 3.000 orang. Dan Tuhan masih terus tambahkan Bapak Saudara. Lalu kemudian pasal 5 ayat 14 di situ dikatakan juga, dan makin lama bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kita nggak tahu dari 3.000 kemudian Tuhan tambahin jadi berapa ribu, kita nggak tahu. Tapi kemudian di pasal 5 ayat 14, setelah peristiwa Ananias dan Safira, Tuhan tambahkan lagi. Entah masih dalam ribuan atau sudah puluhan ribu atau ratusan ribu, kita tidak tahu, kita tidak mencatat, tetapi yang jelas Tuhan terus tambahkan orang yang ada di dalam gereja di Yerusalem. Lalu kemudian pasal 6 timbul masalah. Saking banyaknya rasul-rasul yang seharusnya berdoa dan memusatkan diri untuk berkhotbah, belajar firman Tuhan dan menyampaikan kepada jemaat, ternyata mereka juga harus berurusan dengan pembagian jatah makanan antara janda-janda orang yang berbahasa Yahudi dan orang yang berbahasa Yunani. Tetapi ayat 1 di situ dibilang begini, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah. Sudah lihat ya. Pasal 2, 3.000 terus ditambahin. Pasal 5, Tuhan tambahin lagi. Pasal 6, terus makin bertambah. Sudah, gereja di Yerusalem menjadi luar biasa, besar, sukses, berhasil, jemaatnya banyak. Sudah, kalau dibandingin dengan ini mungkin zaman sekarang gerejanya mungkin sebesar ini kali ya. Sudah, siapa yang gak mau gereja sebesar ini ya? Bayangin gak kalau kayak Karawaci bisa dapat land di church, tapi dengan semewah ini fasilitasnya, bukan cuma mewah fasilitas, tetapi menampung ribuan orang sekali kebaktian. Wah, itu kebangunan yang luar biasa sekali, bukan? Tapi saudara, ada masalah. Ada masalah. Kalau kita balik ke sini, backgroundnya di sini. Gereja yang besar di Yerusalem jumlahnya. Saya khawatir. Dan saya setuju dengan beberapa penolok yang mengatakan, sampai pasal 8, Kisah Rasul 1 ayat 8, yang meminta supaya setiap orang percaya yang menjadi murid Tuhan harusnya menjadi saksi. Bukan cuma di Yerusalem, tapi juga ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia, ujung bumi. Sampai pasal 8, semuanya terkonsentrasi di Yerusalem. Satu sisi itu keberhasilan. Jumlah jemaat terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Siapa gereja yang tidak mau bertambah? Tapi saudara, jangan-jangan itu jebakan Batman. Kenapa? Saudara, mega church di Amerika beberapa tutup, saudara. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi pasti punya problemnya sendiri. Pasti mikirin aset, mikirin bagaimana program yang menarik buat jemaat. Saudara, kalau kita tidak hati-hati ya, kita mungkin akan terfokus pada
kesalahan manusia atau salah menyusun strategi. Tapi saya mikir begini, saudara, jangan-jangan ya mega church itu adalah jalan sunyinya setan. Membuat sibuk dengan mempertahankan jumlah jemaat atau meningkatkan jumlah jemaat. Yang di belakangnya, seperti kata Paulus, waktu kita bahas tentang senjata Allah, ada roh-roh yang bertebaran, penguasa-penguasa udara yang tidak kelihatan, yang sedang bekerja membuat manusia sibuk dengan apa yang kelihatan. Fenomena saja. Bukan memikirkan apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan. Dan diam-diam kita terhisap, terbawa arus permainan dari si jahat, si iblis. Jadi saudara, saya bukan nggak setuju dengan mega church. Tapi gampang sekali dipakai oleh iblis mengalihkan fokus dan perhatian kita. Saudara, bukankah peristiwa mega church ini kalau kita mau sandingkan, kalau saya agak berlebihan dengan Menara Babel, di mana semua orang pengen bersatu dan membangun menaranya sendiri. Kalau kita tidak hati-hati, apa bedanya dengan gereja mula-mula di Yerusalem? Daripada kita memikirkan sibuk bagaimana kita bisa menambah lagi, bukan masuk ke dalam gereja, tapi sungguh-sungguh memberitakan Injil dan membuat orang itu dewasa di dalam Tuhan, dan kemudian ya silahkan dia kalau bikin gereja sendiri. Ini kita out of context, nggak ngomong kesatuan gereja ya, karena saya percaya setiap gereja adalah tubuh Kristus, tentunya di dalam Tuhan, di dalam berita Injil yang benar. Tapi jangan sampai karena kita terlalu sibuk di dalam gereja, sehingga kita lupakan core bisnis kita. Yesus memanggil kita untuk mengikut dia. Mengikut dia menjadi murid Tuhan. Menyangkal diri memikul salib. Termasuk ketika ditolak memberitakan Injil. Bukan ngumpulin orang ke dalam, tapi harusnya mengutus keluar setelah dia jadi murid Tuhan. Hati-hati dengan jalan sunyi Tuhan. Jalan sunyi setan, bukan jalan sunyi Tuhan. Saudara, kelihatan sekali nyata bahwa tidak ada kata Tuhan di balik peristiwa ketika jemaat itu mulai dianiaya. Tapi yang jelas Tuhan pasti izinkan. Bukankah pertanyaannya seharusnya, mengapa Tuhan izinkan? Mengapa gereja yang sedang bertumbuh begitu rupa, ada sedikit-sedikit konflik lah, tapi nggak terlalu serius. Tapi Tuhan izinkan mengalami penganiayaan. Sebenarnya sebelum pasal 8 ayat 1, kita juga membaca beberapa peristiwa yang sebenarnya rasul-rasul sudah mulai dianiaya juga, dipanggil mahkamah agama, diinterogasi, lalu digebukin di sana. Lalu kemudian Stefanus yang kita baca di pasal sebelumnya, mati martir, dibunuh, bukan cuma dianiaya, tetapi dibunuh. Dan sekarang secara masif, sistematis, terstruktur, para petinggi agama Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang di Injil kita baca, mereka mencari waktu yang tepat, bagaimana caranya menangkap Yesus, dan kemudian membinasakan Yesus. Tidak heran kalau mereka juga lakukan itu terhadap pengikut Yesus. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca terkait erat dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Di mana Tuhan Yesus amanatkan sendiri, menjadikan seluruh bangsa murid, tetapi mereka tetap fokus di Yerusalem. Sibuk dengan urusan sendiri. Saya percaya aniaya adalah jalan sunyi yang Tuhan pakai untuk merancangkan. Ya, Tuhan di dalam kekekalan sudah tahu bahwa setelah euforia banyak orang percaya Tuhan di Yerusalem, maka harus dengan cara ini, tanpa disebutkan ada nama Tuhan, Tuhan izinkan penganiayaan supaya orang-orang percaya itu murid-murid Tuhan tersebar. Dan di sanalah berdiri Filipus. Menarik ya. Saudara, ayat ini membuat kita sebenarnya sebagai orang zaman sekarang ini agak bingung gitu ya. Ketika di situ dikatakan, berkatalah seorang malaikat Tuhan
Kita nggak tahu apakah malaikat Tuhan tiba-tiba ngomong gitu secara audible atau di dalam hati nurani, kita nggak tahu. Tapi sekali lagi itu cara Tuhan yang kita tidak bisa sangkal kebenarannya. Malaikat Tuhan memerintahkan Filipus untuk bangkit dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Bagi saya ini bagian yang sangat menarik karena kenapa? Satu, malaikat Tuhan tidak kasih tahu percis kemana Filipus harus pergi. Cuma disuruh jalan aja. Lewatin jalan itu. Tujulah jalan itu. Kemana? Nggak tahu. Ujungnya ke Gaza, tapi nggak tahu sepanjang jalan itu aja. Antara jalan menurun dari Yerusalem ke Gaza. Dan itu jalan yang sunyi. Ketemu sama siapa? Nggak tahu. Tuhan nggak kasih tahu. Tapi yang menarik, Filipus nggak tanya Tuhan. Firman Tuhan hanya mencatat dia langsung bangkit dan berangkat, saudara. Kita perhatikan background yang kedua ya. Saudara, tadi kalau pasal 8 ayat 1 dimulai dengan penganiayaan yang terjadi di jemaat, sekarang ayat 5 bilang begini. Filipus sebelum dia terima perintah Tuhan untuk bangkit berangkat ke jalan menuju Gaza, di situ dikatakan ayat 5, Filipus sudah sempat pergi ke Samaria dan kemudian memberitakan Mesias. Dan di sana orang banyak mendengar pemberitaan Filipus. Karena Filipus juga melakukan tanda-tanda yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Dan terjadi kebangunan rohani sekali lagi di Samaria. Awal di Yerusalem, sekarang Samaria. Kelihatannya Kisah Rasul 1 ayat 8 sedang tergenapi atas pekerjaan sunyi Tuhan melalui penganiayaan dan penderitaan. So, tapi yang menarik begini. Di situ di ayat 8 ditutup dengan sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saya percaya di dalam kota itu bukan cuma orang yang mendengarkan berita Injil, berita Mesias dari Filipus. Bukan cuma orang yang mengalami kesembuhan atau orang-orang keluarga dekat mereka yang melihat puji Tuhan, bersukacita. Tapi saya percaya Filipus sebagai agennya Tuhan. Saudara, seorang penafsir mengatakan begini, bukankah ini impian setiap pengkhotbah? Di dalam kebaktian kebangunan rohani yang dilayaninya, banyak orang bertobat. Saya nggak bisa menyelami apa perasaannya Rasul Petrus ketika 3.000 orang bertobat karena khotbahnya. Karena kayaknya saya nggak punya kemampuan itu, Bapak Saudara. 1-5 orang aja sepanjang hidup saya Tuhan percaya untuk jadikan murid. Wah, saya udah puji Tuhan. Teman saya bilang begini, waktu sama-sama pelayanan di Pluit. Ketika kami merasa kami sudah berhasil gitu, setelah 5 tahun mengecap hasil dari pelayanan remaja pemuda. Dia bilang begini sama saya, aduh bro, mati sekarang pun gua rela bro, katanya. Itu hanya 5 orang. Saya gak bisa bayangin perasaannya Petrus ataupun Filipus melihat kota Samaria dimenangkan dengan berita Injil dan mujizat-mujizat. Wah, rasa senang, belum lagi kalau kurang sehat ya jiwanya ya atau mentalnya ya, rasa memiliki, ini domba-dombaku, ini pelayananku yang berhasil. Tapi sekarang tiba-tiba Tuhan bilang, pergi, berangkat. Intinya Tuhan mau ngomong, tinggalin itu semua. Saudara, kalau jadi Filipus langsung pergi gak? Makanya responnya Filipus itu menarik. Filipus langsung pergi tanpa tanya Tuhan. Tapi Tuhan sayang ini. Masa ditinggalin? Ada orang yang gantiin saya gak? Bagaimana nanti mereka? Kelihatannya rohani ya. Mereka masih perlu saya Tuhan. Sebenarnya kan dari kalimat itu kan terselubung bahwa Tuhan, this is mine. Ini hasil kerja kerasku kalau gak sehat begitu. Sayang Tuhan. Mungkin ada juga yang mengatakan, itu sudah jadi zona nyamannya Filipus. Tapi sekali lagi bersyukur, Filipus pergi. Sebenarnya rute yang ditempuh oleh Filipus. Dari Yerusalem, karena penganiayaan dia pergi ke Samaria. Sampai Samaria, tiba-tiba di tengah-tengah pelayanan yang sangat berhasil,
Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke Gaza. Saudara, Samaria sedang bersorak-sorai, pelayanan berhasil. Tapi desert road itu, ya desert, padang gurun. Ribuan orang di kota Samaria harus ditinggalkan demi siapa Tuhan gak kasih tahu. Berapa banyak, apakah lebih banyak? Bayangin ya waktu Filipus ketemu sama satu orang doang yang Tuhan bilang, pergi, samperin kereta itu. Dia belum tahu siapa orang itu. Apakah orang ini signifikan? Walaupun cuma satu, kita tahu orang yang signifikan, tapi Filipus nggak tahu. Dan ke padang gurun, saudara, salah satu perbandingan begini ya. Kalau saudara baca Yohanes Pembaptis, Markus pasal 1. Saudara, itu menarik sekali. Tuhan bisa bekerja dengan berbagai cara ya. Sementara, kalau saudara tahu, Yohanes Pembaptis itu anak imam. Imam Zakaria yang punya privilege sebagai anak imam, dapat santunan, makanan, pakaian, semuanya. Tapi kemudian Tuhan panggil dia dan utus dia ke padang gurun, memberitakan berita pertobatan di sana. Saudara, entah apakah Filipus pernah dengar cerita ini. Tapi dia hanya taat saja, meninggalkan semua keberhasilannya di belakang untuk pergi ke padang gurun. Saudara, saya dapat kutipan yang menarik waktu lagi persiapan bikin PowerPoint ini ya. Kalimatnya begini, bahaya dari sukses adalah puas diri. The danger of success is complacency. Dan puas diri itu datang dalam dua bentuk. Yang pertama, keangkuhan. Karena rasa itu prestasi saya. Dan itu akan menentukan reputasi saya. Dan yang kedua adalah kekakuan. Tidak fleksibel. Saya sempat share sama Jeremy. Saya seringkali akhirnya kebayang waktu keberhasilan pelayanan waktu di Pluit. Jangan-jangan saya terbuai dengan romantika keberhasilan masa lalu. Padahal Tuhan punya berbagai cara yang kreatif yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh manusia, melampaui pikiran manusia. Tapi kita seringkali jadi orang yang kaku. Kita mengkotakkan caranya Tuhan, bahkan kita mengkotakkan Tuhan sendiri. Bapak Saudara, bagian yang lain yang jadi refleksi. Saudara, kalau waktu itu Filipus ada partnernya, rekan kerjanya. Saudara, saya tidak bisa membayangkan apa yang kira-kira dikatakan oleh partnernya Filipus. Mungkin sebagiannya akan berkata, kamu gak salah tinggalin pelayanan yang lagi sukses begini. Kamu gak salah, ini masih bayi-bayi rohani yang memerlukan pelayananmu. Kamu gak salah, kamu pergi ke satu tempat yang kamu tujuin, kamu tidak tahu kemana, kamu tidak tahu siapa orang yang akan kamu temui, bahasanya seperti apa, budayanya seperti apa, kamu gak salah. Sudah pernah mengalami ambil satu keputusan yang dianggap orang lain tidak masuk akal gak? Sudah doakan, sudah merasakan Tuhan panggil, atau belum pernah saudara? Waduh, repot juga kalau belum pernah ya. Meninggalkan satu pekerjaan yang sudah nyaman. Kalau saudara terus di sana, uang pensiun sudah pasti akan ada. Gak usah pusing nanti setelah pensiun. By the way, di GKI begitu soalnya. Tapi saya udah gak masuk. Saya balik ke GKI udah telat dan udah pasti saya gak akan terima uang pensiun. Saudara, di GKI begitu saudara. Kalau someday ternyata Tuhan panggil saya pergi lagi. Sementara usia mungkin udah 50, 60. Apa kata orang? Saudara, kesimpulan saya, bukankah ketaatan pada Tuhan itu adalah jalan yang sunyi? Tidak banyak orang yang berani mengambil resiko. Perkataan itu pun menurut saya salah sih. Resiko apa? Tuhan bilang kok di dalam firman-Nya. Walaupun saya gak berani sombong-sombong ya. Kalau ngadepin sendiri, jalannya sendiri juga pasti akan mikir 7 kali lipat. Bukankah dia Bapa yang memelihara? Kalau burung pipit saja dipelihara,
Kalau rumput saja didandani. Tapi kita seringkali jadi orang-orang percaya yang, ya kita sebut aja orang-orang percaya. Tapi sungguhkah kita percaya? Saudara nilai diri sendiri. Saudara, ketaatan itu jalan sunyi. Bukan jalan populer yang diambil oleh banyak orang. Hanya mereka yang berani dan percaya sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan. Hanya mereka yang berani. Bukankah demikian juga waktu kita diminta sama orang lain? Atau dihimbau lah ya. Ada keluargamu yang belum percaya Tuhan, beritakan Injil kepada mereka. Saudara, saya waktu di Greenfield, waktu pertama kali masuk Greenfield, saya diminta untuk pegang pembinaan. Jadi kemudian belakangan saya disuruh pegang PI, Bapak Saudara. Saya langsung menolak. Saya bilang, saya panggilnya Ko ya. Ko, saya tuh bukan orang yang bisa door to door, ketok pintu, terus ngomong tentang Injil. Saya lebih membangun persahabatan dulu. Ntar kalau pintunya udah kebuka sedikit, saya baru masuk, saya bilang. Saya gak bisa langsung door to door begitu. Saudara, hanya gak lebih dari 5 orang yang saya pernah beritakan Injil. Termasuk papa saya. Tapi tadi waktu Pak Ferry pimpin doa, kepikir satu dua nama dari keluarga besar yang ya tinggal satu keluarga itu aja belum percaya Tuhan. Doa saya adalah, Tuhan tolong berikan saya keberanian ketika ketemu orang itu untuk beritakan Injil. Saya baca satu buku tulisan David Platt, judul bukunya Follow Me. Dia bilang begini, memberitakan Injil itu tidak cukup dengan bersaksi melalui hidup. Karena berita Injil itu pada hakikatnya adalah proclaiming the gospel verbally. Menyampaikan berita Injil secara verbal. Dan itu bukan tanggung jawab hamba Tuhan. Tapi setiap orang yang sudah pernah berkata, baik secara diam-diam maupun di depan publik, bahwa dia adalah anak Tuhan, murid Kristus, dipanggil untuk memberitakan Injil. Di tengah-tengah keluarga yang belum percaya, di tengah-tengah lingkungan kerja yang hostile, yang menentang kekristenan, di tengah-tengah negara yang mayoritas Muslim. Tentu dengan hikmat Bapak Ibu Saudara. Tapi itu bukan jalan yang populer. Jalan yang sunyi. Saudara, kita tahu ceritanya. Di dalam firman Tuhan dicatat. Ketika Filipus taat, Tuhan pertemukan dia dengan seorang Etiopia yang bukan orang abal-abal, bukan orang sembarangan. Karena dia adalah seorang sida-sida istana. Bisa masuk istana, seorang sida-sida itu pasti orang dalam, orang kepercayaan. Dan bukan hanya sekedar orang dalam, dia adalah seorang pembesar. Sebesar apa? Dia kepala perbendaraan kerajaan Etiopia. Saudara, saya percaya di dalam mimpi terliarnya Filipus, dia gak pernah kebayang akan ketemu orang sebesar ini. Dan yang menarik, di dalam waktunya Tuhan, ketika Filipus bertemu dengan sida-sida Etiopia ini, sida-sida ini lagi baca kitab Nabi Yesaya. Soalnya kalau kita baca begitu doang, oh iya lagi baca kitab Nabi Yesaya. Ya biasalah, saya juga pernah baca kitab Nabi Yesaya. Tapi itu momen yang dipertemukan Tuhan. Waktu ketika Filipus samperin, dia lagi baca kitab Nabi Yesaya. Itu bukan kebetulan. Tidak ada peristiwa kebetulan dalam kamusnya Tuhan, Bapak Saudara. Itu adalah divine appointment-nya Tuhan. Kita nggak pernah tahu ketika kita menunda-nunda atau kita segera menyampaikan berita firman. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sudah mempersiapkan. Seperti yang di Billy Graham katakan seperti ini, Bapak Saudara. Sesungguhnya Tuhan bekerja di dalam cara yang misterius. Itu selanjutnya saya nggak bisa terjemahin bahasa Indonesianya. Saudara, Tuhan bekerja di dalam cara yang misterius. Tuhan sudah bekerja di dalam ketaatan Filipus, di dalam pribadinya Filipus, di dalam pribadinya si sida-sida, di dalam waktunya Tuhan, di dalam tempat dan konteksnya Tuhan. Tuhan sudah siapkan semuanya itu. Tinggal Filipus taat saja.
Beritakan saja, maka terjadilah. Saudara, bukankah tepat, walaupun tidak selalu, bukan di dalam suasana yang besar, meriah, KKR. Kadang-kadang ya, di dalam saya orangnya judgmental Bapak Ibu. Saya kurang percaya kalau ada orang-orang yang tiba-tiba bertobat di KKR, karena lebih banyak hidupnya tidak berubah setelah bertahun-tahun. Tapi ketika ada satu orang yang percaya, terus dibimbing, terus dimuridin, saudara, itu sekali lagi jalan sunyi. Orang mau hasilnya besar, banyak. Karena energinya juga besar, banyak. Biaya yang dikeluarkan juga besar. Tapi kita lupa, Tuhan saja cuma pilih 12. Dan dia masih punya inner circle lagi 3 orang. Kenapa kita tidak pakai cara begitu ya? KKR tidak salah. Tapi kalau mau punya yang akarnya dalam, kuat, pondasinya kokoh, Yesus sudah kasih teladan ke kita. Namanya home group. Promosi Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini divine appointment-nya Tuhan. Ketika Filipus taat, orang Ethiopia itu boleh percaya. Bahkan minta dibaptis di tempat. Saudara, sebelum ada Rasul Paulus yang memberitakan Injil sampai ke Roma yang adalah ujung dunia, Filipus 1 pasal sebelumnya sudah menjadi penggenap firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 8. Injil itu sampai ke ujung bumi, ke Ethiopia, karena orang Ethiopia itu membawa ke Ethiopia. Ethiopia dimenangkan bagi Tuhan. 1 orang, tapi punya posisi yang penting. Seberapa besar pengaruhnya itu? Ketika orang melihat perubahan hidupnya, ketika dengan pede karena dia punya posisi memberitakan bahwa aku sudah ketemu Tuhan Yesus. Saudara, Ethiopia dimenangkan bagi Tuhan. Menurut kesaksian, abad 4 Masehi, orang Ethiopia, kerajaan Ethiopia itu dimenangkan bagi Tuhan. Orang-orang bertobat dan percaya Tuhan di sana. Itu bukan legenda, tapi ada datanya Bapak Ibu Saudara. Apakah dari orang ini kita nggak tahu. Karena ratusan tahun sebelumnya ada Ratu Sheba juga yang ketemu dengan Salomo. Tapi tidak ada cerita apakah dia percaya Tuhan atau enggak. Tapi kita tahu lewat Ratu Sheba kemungkinan besar mereka menjadi penyembah-penyembah Allah seturut dengan aturan agama Yahudi. Tapi ini digenapi. Bukan hanya mereka menjadi orang Yahudi aksen karena percaya dari Ratu Sheba, tapi sekarang menjadi murid Tuhan yang sesungguhnya. Jadi ketika Tuhan utus melalui jalan sunyi hanya untuk 1 orang yang kita dengan tekun doakan dan kita akhirnya beranikan diri untuk beritakan Injil. Jangan-jangan dia adalah sida-sida Ethiopia. Atau seperti kisah Rasul pasal 9. Orang yang paling akhir yang kita pikir tidak mungkin dia akan bertobat. Siapa itu orangnya? Saulus, Bapak Saudara. Dia seorang teroris. Nggak ada takutnya sama Tuhan. Membunuh itu sah-sah saja. Dianggap kebenaran membela Tuhan. Tapi kemudian Saulus jadi Paulus. Ini saudara, pertanyaannya bagi kita. Bersediakah kita? Bersediakah kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiap tahun kami punya bulan misi. Tuhan, seharusnya seperti yang kami ngerti dan kami tahu dari firman Tuhan, setiap kali ada kesempatan Tuhan bukakan, kami harusnya memberitakan Injil di dalam berbagai cara yang Tuhan sudah tunjukkan dan Tuhan berikan hikmat di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, tolong kami melampaui keengganan kami dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Engkau sendiri pernah berfirman, pada waktunya tiba, bahkan ketika berhadapan dengan orang besar, dengan raja, dengan pemerintahan, Tuhan, bukan kami yang berkata-kata, tetapi roh Tuhan yang ada di dalam diri kami yang berkata-kata.
Bila Tuhan kami punya keyakinan itu. Tuhan tolong kami. Kami rindu setiap anak-anak-Mu, murid-murid Tuhan di GKI Karawaci, pergi keluar dan membagikan kabar baik yang paling baik. Bukan tentang kekayaan kami, bukan tentang kesuksesan kami, tapi tentang salib yang membuat kami diubahkan. Sehingga kami menjadi orang yang di dunia ini hidupnya membawa nama harum Tuhan. Tapi di kekekalan nanti kami hidup bersama dengan Tuhan, beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.